Nah, mulai pengorbanan membahagiakan seseorang itu nggak hanya dari materi. Walaupun sebenarnya gue kalau nonton takut, tapi kan yang gue seneng adalah mainin ya. Selama gue proses syuting tuh gue ngerasa dia bokap gue gitu. Dan gue sampai detik ini aja gue masih manggil dia bapak gitu. Yes, aku terima. Yes, yes, yes. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Sobat 21, gue Nanda dan gue sekarang ada di Plaza Indonesia 21 dan berada bersama dengan cast dari film Di Ambang Kematian. Hey, halo. Pertanyaan pertama nih, siapa yang mau jawab? Aku ibu guru. Ya Allah, kita tuh film horor. Oh iya, Jangan banyak ketawa atau Serius kayak. Pertanyaan pertama. Sebelum main film ini kalian baca draftnya nggak sih sebenarnya? Aku bacanya pas lagi dikirim, ditawarin mau main filmnya atau enggak. Nah itu gue juga. Iya. Karena gue nggak main baca. Twitter. Nah, Oh, gue nggak nggak pernah main baca threads Twitter sebenarnya aslinya. Tapi kadang emang banyak banget yang menarik. Mungkin kalau Di Ambang Kematian emang aku pas banget suka baca threads, pasti dia nomor 1 di hidupku untuk aku baca. Terus apa yang bikin kalian akhirnya mau nih main film ini? Karena ceritanya itu sangat menarik menurutku. Ya banyak hubungan antara per karakternya itu yang menurutku sangat menarik. Jadi menariknya juga bukan cuma kayak ini bakal nakut-nakutin, ini tuh serem banget, enggak juga. Enggak hanya di situ tapi kayak dramanya, terus konfliknya, itu sih yang aku suka dari film horor sebenarnya. Karena mungkin udah main beberapa kali film horor, jadinya yang dicari tuh udah bukan horornya kadang aku. Jadi nyari konfliknya apa yang ada apa yang beda nih? Apa yang beda di Ambang Kematian ini gitu. Nah, itu yang aku temuin deh. Aku bilangnya Kayak aku terima. yes, yes, yes. 21 MVP Pictures. Yes. Pas baca skripnya, karakternya punya warna yang baru, belum pernah gue mainin sebelumnya. Jadi terus ya ceritanya dan akhirnya karakter yang beresonansi sama gue, akhirnya udah langsung amin. Jadi Dan kayak schedule-nya masuk. Iya sih, itu yang penting. Itu yang penting. Dan transferannya masuk Masuk. Masuk. Tanda tangan, masuk. Kan di trailer tuh nggak banyak ya. Entah apakah itu memang dirahasiakan sebagai hal yang akan oke di film atau sekrusial apa gitu. Karakternya krusial untuk cerita yang diceritakan dalam film ini. Betul. Nah, tapi dalam masalah pembagiannya memang ada beberapa dalam titik-titik waktu tertentu, enggak dalam keseluruhan. Tapi dari situ pertemuan yang singkat, ya mengartikan banyak hal dan menjadikan cerita ini bisa tersampaikan. Tapi ya karakternya Bastala sendiri menurutku aja juga emang tidak bisa terlalu dijelaskan di trailer sih. Emang bener-bener harus nontonnya di full movie-nya. Biar ngerti apa sih dia, ngapain sih dia gitu. Yang bedain di sini karakternya sama horor lain dan yang jadi tantangan tersendiri itu apa? Tantangannya menurutku kalau buat jadi Nadia itu tuh emosinya tuh begini terus. Dari kecil sampai akhirnya dewasa tuh grafiknya naik terus gitu. Tapi grafiknya naik tuh bukan happy-happy tapi malah depresinya itu yang naik terus. Nah itu gimana caranya untuk maininnya gitu. Gue pribadi bersyukur dapat partner main seperti yang ada di film ini gitu. Karena semuanya ngasih energi, semuanya ngasih perasaan kita. Timbal balik itu sih. Ya salah satunya mungkin kenapa gue nerima karakternya ini ditulis sama karakter gue gitu. Itu kan lebih Something lebih, about it lebih deep gitu. Terus tahu juga cerita ini adalah based on true story dan akhirnya POV perkembangan Nadia ceritanya langsung. jadi seperti apa, itu ya mungkin ya itu nilai sentimental sendiri untuk bisa mengaplikasikan hal tersebut. Nah dia ini kan depresi juga, terus kayak dia berhubungan sama hal-hal yang pesugihan yang ada di keluarganya ini juga kan, maksudnya Gimana ada nggak? ngambil Iya, emosinya. akhirnya ngedalemin karakter ini sendiri. Satu, gue suka banget sama sesuatu yang berbau mistis. Maksudnya gue suka nontonin YouTube yang emang ngebahas horor-horor. Gue punya kemudahan untuk menggalinya gitu. Kedua,
gue tuh emang sensitif sama sesuatu yang berhubungan dengan keluarga gitu. Kayaknya tuh gue malah lebih mudah untuk memperdalamnya ke keluarga gitu. Ya apalagi di sini tuh sangat jelas gimana karakter bapak, karakter ibu. Nah kebanyakan kan di sini karakter gue tuh barengannya sama bapak gitu, yang mainin Rifni Wikana. Selama gue proses syuting tuh gue ngerasa dia bokap gue gitu. Dan gue sampai detik ini aja gue masih manggilnya bapak gitu karena gue bisa berasa dia bapak gue, pengorbanannya dia. Nah itu jadinya lebih gampang untuk ngambil emosinya sih. Dari wawancara yang gue tonton, Terus lanjutin. lo kan penakut ya. Nah, Kenapa lo masih ngambil film horor? Maksudnya kayak apa yang menarik yang akhirnya bikin lo beberapa kali itu ngambil film horor gitu? Kalau misalnya untuk nonton gue takut. Tapi kalau misal untuk mainin karakter, I think it's a different thing. Apa yang pengen gue otak-atik adalah untuk develop karakternya. Apalagi kalau misalnya gue nemuin karakter yang menarik banget. Lu ngerasa personal sama karakternya. Ada sentuhan baru dan lain-lain. Jadi akhirnya dari situ gue main. That's why I took the project. Walaupun sebenarnya gue kalau nonton takut. Tapi kan yang gue seneng adalah maininnya. Kan lagi sering nih main film horor. Ada gak sih ketakutan akan dibilang spesialis horor? gue tuh masuknya di dunia film aja tuh drama. Makanya. Gue sebenarnya lebih suka drama dulu gitu. Okay. Karena tuh menurut gue horor tuh susah banget. 1 jam kebalik. Bener. Kedua ternyata semuanya itu timing. Ketiga film horor itu identik dengan teriak. Sementara gue aja takut sama teriakan gue sendiri. Emosi-emosinya tuh beberapa banyak banget yang bisa dimainin tuh lebih luas karakternya gitu. Tapi ya itu tadi kalau balik lagi, guanya nggak apa-apa. Gue juga nggak mau terjebak hanya di film horor gitu. Gue masih pengen banyak belajar dari segala sumber film, genre dan lain-lain gitu. Berarti next komedi ya ini? Hah? Next komedi ya? Pengen, tapi gue takut sama komedi. Soalnya saya lihat di sosmed itu Anda sangat komedi ya orangnya ya? Yang belum gue coba tuh komedi. Sama gue juga. Jadi Siapa selama tahu lucu ada, ya? waktu itu gue pernah ada di film komedi, ya tapi gue pasti gak jadi yang Lucu, bukan lucunya yang jokes gitu. Bukan. Kalau Anda juga mau komedi katanya tadi? Pengen, baru beberapa sih. Paling beberapa udah ada sentuhan Komedi. beberapa, tapi pengen yang fully. Komedi. Yang penuh komedi, yang satu judul emang komedi semua. Iya sih. That's right. Tapi Anda emang terlihatnya bagusnya yang serius ya, makanya kayak. Gak tau kenapa gue tuh melihat film-film lu, karakter lu yang kayak serius kayak terus serem gitu. Gak apa-apa sih, lu tuh kayak kalau zaman dulu mungkin kayak Nicholas Saputra ya gitu. Tuh, tapi sudah yang penting lu terbentuk. jangan GTGG, say. Ketika gitu apa? Gue tahu gue ganteng. Oke. Nah, kalian kan kedua kali gak sih yang bareng di satu project film? Gimana? Akhirnya, maksudnya sebelumnya kan cuman reading, terus kayak premiere, terus akhirnya sekarang beneran satu frame gitu. Menyenangkan karena gue belum pernah bareng main sama Tasya. Maksudnya even though kami pernah syuting di satu judul yang sama, satu atap yang sama, tapi belum pernah adegan bareng. Apalagi dengan nuansa kami syuting di Tegal, dengan akhirnya makanan juga banyak yang kambing. Nah, walaupun di film ini isinya juga kambing. Kirain kalian sama-sama suka kambing. Dia tuh nggak suka kambing. Oh gitu. Jadi dia karena kita syuting di mungkin rumahnya kambing, dia mau nggak mau tuh ngikut kita makan. Terus jengkol pertama kali. Pokoknya di film ini banyak hal baru yang dicoba. Yes. Apa? Gimana, Mak? Aduh, gimana tuh muka gue kemarin? Nggak, nyobanya tuh kayak terus gue yang kayak enak kan gitu. Oke, gitu. Kayak Bisa ditelan. bisa ditelan. Bisa ditelan. Bisa ditelan. Kalau dikunyah, kalau langsung telan nggak bisa. Nggak bisa karena Hari gede. ini lucu deh. Lucu banget. Ini kan dari threads yang dibaca katanya 9 juta, 10 juta kali. Terus jadiin buku juga kan? Ya. Beban gak sih mainin? Karena kan pasti ada ekspektasi nih di sini. Kalau buat gue enggak sih. Kayak dunianya berbeda aja sih. Di buku seperti apa, di thread seperti apa. Nah di film kita kan lebih pasti ngebikinnya lebih dekat dengan kehidupan yang nyata ini kan gitu. Jadi menurut gue harusnya ini lebih real
dengan garis benang merah yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda. Kita lebih bersyukur kalau nanti tiba-tiba banyak penonton yang memang happy juga dengan hasilnya walaupun memang berbeda dengan apa yang ada di buku gitu. Menurut kalian apa hal yang bakal bikin orang yang udah baca threads dan bukunya dan orang yang belum bakal suka sama film ini? Menurut gue film ini nggak mesti lo baca threads atau bukunya gitu. Jadi kalian bisa langsung mengerti dari film aja gitu. Jadi ya apa tadi pertanyaannya? Nge-skip tiba-tiba. Lo tau gak sih konsepnya? Yang lo udah ngomong terus gue gini. Tadi sure, pertanyaannya? udah mana tuh gue ya? Nggak, tapi emang hal ini emang dekat dengan Indonesia. Jadi untuk secara tidak langsung kita mengenal apa yang terjadi dengan sekitar kita dalam bentuk hal budaya dan ya apa sih bilangnya mysticism, hal-hal seperti itu. Dan sebenarnya di film ini mengajarkan hal utamanya adalah kapan untuk cukup. Pengorbanan membahagiakan seseorang itu nggak hanya dari materi. Okay. Dan akhirnya konsekuensi. Belum baca mereka pasti akan relate, tapi untuk yang mereka yang sudah baca, mereka akan nemuin Easter egg yang baru yang belum pernah dilihat dari threads-nya ataupun bukunya, karena kan ada pengembangan dari kami masing-masing, sentuhan dari kami masing-masing, jadi akhirnya punya nuansa yang baru. Kok di sini beda, tapi sebenarnya tetap jalan aja ceritanya gitu. Kita lebih ngerasa ya itu lebih dekat, terus kayak ya yang lagi lo tonton ya udah ada bentuknya, manusianya, perasaannya, rasanya. Itu yang menurut gue jadinya lebih enak untuk menonton. Tapi kalau buat pecinta horor nih, apa yang kira-kira mereka akan terpenuhi di diri mereka dari film ini? Film horor yang bakal lo dapet itu kan biasanya kan jump scare, kaget gitu kan. Di sini ada, tapi ada sesuatu hal yang berbeda lagi, yaitu konflik kenapa terjadinya si pesugihan dan lain-lain, terjadinya pertanyaan mengapa ada pertanyaan di Twitter dan lain-lain di mana Nadia ini kan semuanya akan terjawab. Yang gue cari kadang bukan cuma horornya, tapi gue mencari apa sih konflik yang terjadi di cerita ini gitu. Emang horor itu sebenarnya paket lengkap dan beberapa apalagi dalam kasus film ini karena emang justru jantung utamanya dari drama. Terima kasih teman-teman udah. Terima kasih banyak. Mau diajak wawancara sama 21. Boleh dikasih tahu ke Sobat 21 untuk nonton Di Ambang Kematian tanggal berapa di Cinema 21. Sobat 21 harus nonton film Di Ambang Kematian tanggal 28 September 2023 di bioskop di Cinema 21 dan sini harus nih. pesan ini semua. Bagus. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.